Hasil panen emas seminggu bisa jadi sebanyak yang digali orang lain dengan susah payah selama beberapa tahun. Selain terus mencapai pencapaian dan terobosan diri, tidak ada lagi yang ingin bersaing dengannya. Park, si jenius pencari emas berusia 26 tahun, telah tumbuh menjadi legenda pencari emas generasi baru. Bahkan legenda-legenda senior menjadi kalah di hadapannya. Sungai Yukon mulai mencair, menjadi tanda resmi dimulainya musim pencarian emas tahun baru. Harga emas yang tinggi sedang memicu gelombang baru demam pencarian emas. Sumber daya tanah tiba-tiba menjadi barang paling langka di wilayah Yukon. Bagi para pencari emas yang memiliki banyak tanah, tentu bisa tidur nyenyak. Namun bagi tokoh legenda baru seperti Park, yang mengandalkan menyewa tanah untuk mencari emas, meskipun merupakan peluang, tetapi juga diiringi dengan krisis besar. Selama tahun lalu, berkat kenaikan harga emas yang terus meningkat hingga harga emas dolar 0,1900 per ons. Pada usia 26 tahun, Parker akhirnya mengumpulkan 7.505 ons atau sekitar 233,4 kg emas dengan total nilai lebih dari 14 juta dolar. Menjadi rekor terbaik yang dibuat oleh Parker sejak mulai menambang emas. Namun ketika musim penambangan tahun baru tiba lagi, dia hampir menjelajahi seluruh wilayah Yukon tetapi tidak dapat menemukan lahan penambangan yang cocok. Tanah yang benar-benar kaya akan emas entah sudah dikuasai orang terlebih dahulu, atau pemilik tanah masih menunggu. Namun dia tahu jika tidak bisa menemukan lahan yang layak untuk ditambang, tim penambangannya mungkin akan menghadapi krisis yang tidak terduga. Beruntungnya, pengalaman bertahun-tahun bekerja sendiri, membuatnya mengerti siapa yang harus dia cari untuk menyelesaikan masalah. Teman baik yang khusus bertanggung jawab atas pekerjaan pengeboran. Liam mengenal semua pemilik tanah setempat, dan dia memiliki gambaran tentang tanah mana yang benar-benar layak untuk ditambang. Dan dia tahu bahwa di sekitarnya ada satu lahan. Tanah bernama Gua Pansi itu disewakan. Kandungan emas dalam tanah saluran sungai kuno yang terkubur di bawah tanah. Meski 5 kali lipat dari tempat lain. Namun lapisan penutupnya adalah tanah lempung tebal 60 kaki. Telah dijelajahi oleh daerah kosong. Situasi di setiap tempat pasti rumit. Lapisan penutup yang terlalu tebal membawa investasi lebih besar. Artinya potongan besar dari keuntungan. Dan jika hasil akhir penambangan emas tidak sesuai harapan, kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian total. Meskipun menurut catatan pengeboran menunjukkan setidaknya ada 8.000 ons emas. Siapa yang benar-benar bisa meramalkan kondisi di bawah tanah sebelumnya? Namun pada saat ini, Parker tidak memiliki banyak pilihan. Hanya bisa menyewa dan mengandalkan keberuntungan. Dan tidak lama setelah berhasil mendapatkan tanah, para anggota tim mulai kembali satu persatu. Namun, yang kurang adalah kepala tim Brennan. Barulah saat musim penambangan emas akan segera dimulai, dia memutuskan untuk meninggalkan Parker. Bergabung dengan tim idolanya, Rick. Bagi Parker, ini memang kerugian yang besar. Akhirnya, mengembangkan seseorang dari pemula hingga menjadi kepala pekerja tidaklah mudah. Hal ini juga bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Namun, jika dipikir-pikir, kehidupan akan terus berjalan meskipun ada yang hilang. Yang terpenting adalah asisten utama Mickey kembali dengan lancar. Pengawas utama Chris di belakang juga masih berada di posisinya. Tyson yang sukses debut musim lalu juga sudah bisa mandiri. Selama ketiga tokoh senior ini tetap berdiri, pekerjaan penambangan emas Parker tidak akan gagal. Namun, lapisan penutup tanah baru di Spider Hole sepanjang 60 kaki masih membuat semua orang kesulitan. Rencana Mickey adalah untuk membuka area kecil terlebih dahulu, dengan menilai kandungan emas dalam tanah untuk menentukan arah penggalian selanjutnya. Namun, setelah mereka menggali tanah permukaan, seluruh area penambangan hampir menjadi rawa, terutama dalam situasi kekurangan tenaga kerja. Pak Bos yang sudah lupa membedakan gas dan rem, akhirnya harus melompat ke atas bulldozer, karena rencana awal tim adalah untuk dalam 1 bulan, menyelesaikan pekerjaan penghilangan lapisan penutup, dan segera masuk ke tahap penambangan emas sebenarnya. Namun mereka jelas meremehkan kekuatan gua laba-laba. Lumpur hitam tidak hanya akan mengubah area kerja menjadi rawa, tetapi juga sangat mengancam kelangsungan operasi semua peralatan. Asisten kepala dan mekanik Mickey sudah sibuk sampai tak berhenti. Lumpur hitam yang meresap kemana-mana akan seperti beton, melapisi setiap bagian truk dengan erat, dan menyebabkan hampir semua kendaraan rusak berurutan. Meskipun ada seorang mekanik baru yang bergabung untuk membantu, tim perbaikan tetap tidak bisa menyelesaikan perbaikan meskipun bekerja keras. Hal ini sangat membatasi kecepatan penggalian di gua laba-laba. Ditambah lagi, keberadaan lumpur sangat mempengaruhi kecepatan transportasi. Tyson, yang bertanggung jawab memimpin segalanya, terus mendorong. Tidak ada cara lain. Untungnya, setelah setengah bulan, mereka dengan cepat menemukan lapisan kerikil yang tampaknya mengandung emas. Mickey dan Chris yang datang segera melakukan pengujian kandungan emas dalam tanah. Namun akhirnya, tidak ada sebutir emas pun dalam panci emas. Apakah Parker ditipu atau ada masalah pada suatu tahap? Namun saat ini mereka tidak punya pilihan selain terus menggali ke bawah.
Setelah setengah bulan musim pencarian emas dimulai, belum menemukan sebutir emas pun. Musim pencarian emas Parker tahun ini pasti tidak akan mudah. Di sisi lain, tim 4 orang lainnya dalam waktu 3 hari, berhasil mendapatkan lebih dari 60 ons emas. Apakah gelar anak terpilih akan segera berpindah? Tanah yang menyimpan 8.000 ons emas. Setelah menghabiskan jutaan dolar dan menggali selama setengah bulan, mereka menemukan bahwa tidak ada emas di bawah tanah. Tim ekspedisi pencari emas ini sepertinya akan kena batunya. Namun bagi Parker, dia tidak pernah menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Pekerjaan penghilangan lapisan penutup di tanah laba-laba masih berjalan dengan semangat. Tidak akan berhenti sampai semua anggota tim menemukan emas. Namun musim pencarian emas selama 150 hari yang singkat berlalu begitu cepat. Parker harus segera kembali ke kondisi pencarian emas yang normal. Tanah lain yang disewa dari petani tebu tahun lalu. Jalan Tongtian adalah pilihan terbaik. Namun ini juga berarti harus membagi tim yang sudah tegang. Sekali lagi dibagi menjadi 2. Rencana Parker adalah untuk membiarkan asisten utama Mickey memimpin anggota tim senior untuk terus membersihkan tanah laba-laba. Tyson, kapten tim muda yang sudah tumbuh, memimpin anggota tim pemula menuju Jalan Tongtian. Setelah semua, penanganan situasi di sana akan jauh lebih mudah. Dan yang pertama kali harus dilakukan Tyson adalah menggunakan ekor tambang untuk membangun alas perangkat penempatan. Bagaimana cara memimpin dan memanfaatkan bawahan dengan lebih baik? Anggota tim yang bahkan tidak bisa mengoperasikan truk akan menjadi kunci. Karena pada akhirnya tugas mereka harus diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin. Memulai pekerjaan penambangan emas secara normal. Jika tidak, Parker hanya akan muncul saat tahap penimbangan. Benar-benar tidak banyak adegan lagi. Untungnya, adik keempat dari murid terbaik Mickey, loader sudah dioperasikan dengan sangat baik. Asisten utama Mickey juga sering datang untuk memberikan arahan. Hubungan guru-murid tanpa ragu telah meringankan beban Tyson secara signifikan. Secara keseluruhan, meskipun pekerjaan penambangan emas kedua tim masih belum jelas. Namun, Parker kembali memulai mode tidak bergerak. Keuntungan terbesar dari mode ini adalah memberikan hak mutlak kepada Mickey dan Tyson. Selama tidak ada masalah besar, tidak perlu Parker tahu sama sekali. Tyson yang tumbuh di bawah tekanan tinggi juga tidak akan mengecewakan. Sambil membantu anggota tim baru menjadi lebih cepat mengenal setiap tahapan. Sambil itu, mereka dengan cepat menempatkan Bull Demon King di pabrik pencucian biji ke posisi yang tepat. Para pemula pencari emas yang dapat berpartisipasi sepenuhnya tiba-tiba merasa mereka berada di tempat yang tepat. Cari pasangan dengan sungguh-sungguh. Dan bisa mendapatkan gaji di tim pencari emas terbaik. Siapa yang tidak akan tergoda dengan pekerjaan seperti ini? Pada dasarnya ketika Park tiba-tiba muncul, Bull Demon King di pabrik pencucian biji telah memulai pekerjaan pencarian emas resmi sejak awal. Setelah mengoceh sebentar, dia kembali menjadi bos ikan asinnya. Dan ketika pekerjaan pencarian emas minggu ini berakhir, akhirnya mereka menyambut tahap pertama penimbangan tahun ini. Naga setan berputar selama 70 jam secara penuh. Minggu ini panen emas hanya 84,4 ons. Hampir tidak mencapai separuh dari rata-rata tahun lalu. Untungnya, semua ini baru saja dimulai. Pekerjaan penggalian di tanah labirin masih berjalan dengan semangat. Meskipun Raja Banteng di tanah jalan surga berjalan normal. Namun, panen emas lebih dari 80 ons seminggu pasti bermasalah. Di saat seperti ini, manajer besar Chris sangat diperlukan. Meskipun 11 tahun yang lalu dia hanyalah seorang tukang kayu biasa. Saat menuju ke sungai Hawksback untuk membantu Todd membangun rumah, dia secara kebetulan terlibat dalam industri penambangan emas. Dan pada tahun 2013, dia resmi bergabung dengan tim Parker. Namun setelah bertahun-tahun, dia menjadi orang yang paling mengenal Parker. Dan yang paling akrab dengan setiap tahap penambangan emas. Hanya dengan sekali pandang, dia menemukan masalahnya. Kecepatan aliran air di pabrik pencucian tambang terlalu cepat. Meskipun dapat membersihkan tanah lebih bersih, tetapi begitu melewati titik kritis tertentu, juga dapat menyebabkan emas tidak bisa mengendap di pintu air. Solusinya adalah dengan menurunkan sebisa mungkin kecepatan pengiriman pompa air. Namun sayangnya pompa air mereka sudah diatur ke level terendah. Langkah selanjutnya hanya bisa ditangani oleh ahli profesional Mickey, dengan menyumbat beberapa nozzle sistem semprotan. Kemudian membuka katup bypass sebanyak mungkin untuk mengurangi pasokan air ke peralatan. Emas juga akan mengendap dengan lancar di pintu air. Namun melakukan hal ini juga memiliki risiko tertentu. Tekanan yang terlalu besar langsung mengaktifkan pipa air yang terhubung dengan katup bypass. Dan pekerjaan yang tersisa harus diserahkan kepada kepala tim Tyson. Memasukkan selang bypass ke dalam pipa keras. Kemudian memperbaiki selang tersebut ke tanah dengan cukup batu dan tanah untuk menyelesaikan masalah. Chris hanya berjalan-jalan dengan santai seperti itu. Namun, dua orang yang paling berkuasa sudah diatur dengan baik. Malah membuat semua orang rela untuk memecahkan masalah sendiri. Jadi siapa yang paling cerdas di sini segera terlihat. Namun masalah terpenting sekarang masih tentang tanah di Pansidong. Melihat bahwa 1 bulan akan segera berlalu. Namun lapisan penutup 60 kaki baru dihapus 2/3.
Biaya bahan bakar sudah melebihi 1 juta dolar, dan masih terus bertambah dengan kecepatan 50.000 dolar per hari. Sedikit cemas, bos ikan asin Parker harus mengambil kembali traktor. Harus diketahui bahwa menunda 1 hari di sini berarti keuntungan akan berkurang. Yang paling fatal adalah mereka sama sekali tidak tahu apa yang ada di bawah tanah. Apakah benar ada 8.000 ons emas? Akhirnya, pengujian kandungan emas tanah minggu lalu tidak terlalu ideal. Malah pada saat ini, pekerjaan penyaringan di Jalan Tongtian juga mengalami kecelakaan. 4 adik perempuan dari murid terbaik Mickey sudah bisa memantau 6 jalur. Saat mengisi bahan, mereka menemukan banyak air masuk ke area penambangan. Jika area penambangan terendam, akan menyebabkan pekerjaan penambangan emas selanjutnya menjadi lebih lambat. Mickey dan wakilnya Tyson hampir seketika menemukan solusi dengan menggali saluran pembuangan untuk mengalirkan air ke satu tempat, kemudian memompa air ke saluran tersembunyi. Meskipun tanpa Brennan, tim Parker membentuk pola baru sekali lagi. Waktu cepat berlalu ke tahap penimbangan minggu ini. Raja Iblis Banteng pada dasarnya mempertahankan operasi normal. Hasil emas minggu ini mencapai 337,5 ons. Hampir 4 kali lipat dari minggu lalu. Saran perbaikan Chris jelas berhasil. Total hasil emas Parker tahun ini mencapai 422 ons sekitar 13 kg. Meskipun nilainya melebihi 800.000 dolar. Namun hampir hanya di sisi gua laba-laba. Setengah dari total biaya bahan bakar yang telah dikeluarkan. Ini sudah sampai pada tingkat di mana bahkan anjing pun bisa mengemudi truk. Bahkan tim pencari emas yang bisa ditemukan oleh anjing pun. Pekerjaan penggalian di tanah baru gua laba-laba masih berlanjut. Awalnya diharapkan selesai dalam 1 bulan. Setelah menghabiskan 5 minggu penuh, masih menjadi kekacauan. Menghapus lapisan penutup lengket setebal 60 kaki. Tingkat kesulitan melampaui imajinasi semua orang. Biaya bahan bakar saja sudah mencapai lebih dari 1 juta dolar. Ini sudah menjadi kemacetan besar. Selain berdoa bahwa bawah tanah benar-benar seperti yang ditunjukkan catatan eksplorasi, mengandung 8.000 ons emas, Parker tidak memiliki pilihan lain. Sekarang satu-satunya yang bisa dilakukannya adalah memastikan Bull Demon beroperasi dengan lancar sebisa mungkin. Selain jadwal kerja tetap 24 jam sehari, 7 hari seminggu, asisten utama Mickey juga dikirim untuk memberikan dukungan. Tyson dan dia bertanggung jawab bersama atas pekerjaan penggalian, untuk memastikan pabrik pencucian biji mendapatkan pasokan bahan baku yang cukup. Namun cuaca di wilayah Yukon sedikit tidak biasa tahun ini. Hujan salju tiba-tiba dari langit sangat memperlambat kemajuan pekerjaan. Suhu yang kembali turun di bawah titik beku menghambat pelarutan cepat lapisan es abadi. Ini membuat pekerjaan penggalian bahan baku menjadi sangat sulit. Dengan jumlah bahan baku yang terkumpul setiap shift siang ini, hanya bisa mendukung pekerjaan penyaringan maksimal selama 12 jam dengan susah payah. Di bawah isyarat dari asisten utama Mickey, si 4 adik yang bertanggung jawab atas pengisian bahan baku menghentikan operasi peralatan. Mereka akan memastikan pasokan bahan baku untuk shift malam terlebih dahulu. Namun ini jelas bukan solusi jangka panjang. Mickey harus fokus pada sisa lahan, termasuk lahan yang sedang dieksploitasi sekarang. Di Jalan Tongtian, Parker memiliki 3 blok area sewa. Mengingat pola proporsi sewa tanah yang meningkat secara bertahap untuk bit gula, rencana aslinya adalah untuk menyelesaikan pekerjaan penggalian secara bertahap dalam waktu 3 tahun. Namun mengingat bahwa lapisan tanah beku abadi di area 1 mencair terlalu lambat, rencana baru Mickey adalah untuk membuka area 2 lebih awal. Hal ini akan memberikan lebih banyak waktu bagi tanah beku abadi di setiap area untuk mencair. Ini juga akan memastikan pabrik pencucian biji mendapatkan pasokan bahan baku yang cukup. Setelah kehilangan 3 shift malam karena kekurangan bahan baku, New Mowang akhirnya kembali ke mode operasi 24/7. Namun, waktu dengan cepat mencapai tahap penimbangan minggu ini. Panen emas mereka minggu ini mencapai 234,6 ons. Dengan nilai total melebihi 420.000 dolar. Namun ini hanya bisa dianggap sebagai keseimbangan pendapatan dan pengeluaran yang pas-pasan. Meskipun Parker tidak akan banyak berbicara dengan anggota tim, namun semua orang merasakan kegelisahan di dalam dirinya. Biaya bahan bakar untuk penggalian di Pansidong mencapai 4 hingga 50.000 dolar per hari. Tanpa memulai pekerjaan penyaringan yang resmi, biaya total akan terus meningkat. Mickey dan timnya hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Raja Sapi setiap minggu menghasilkan lebih banyak emas. Untungnya, setelah ada rencana penggalian siklus di area 1 dan 2, masalah pasokan bahan baku tanah yang kurang sudah terselesaikan dengan baik. Dan dengan bantuan anggota tim baru dalam menangani limbah sisa produksi, si adik keempat yang bertanggung jawab atas pekerjaan pengisian dapat memastikan pengisian tanah dengan sepenuh hati. Pabrik pencucian biji hampir semuanya dapat dipertahankan pada kecepatan penyaringan 220 yard per jam. Namun, Mickey sebagai asisten utama memutuskan untuk memberikan sedikit tekanan tambahan pada murid pertamanya. Langsung meningkatkan kecepatan penyaringan menjadi 250 meter per jam. Si adik keempat yang sudah sangat terampil masih bisa mengatasinya dengan susah payah.
Sementara anggota tim baru yang menang